ada yang pangkatnya namanya Visual Effects Supervisor. Ya. Visual Effects Supervisor itu bukan cuma mikir bikin animasi biar keren gimana, bikin efek biar blending gimana. Ini yang saya tahu ya. Saya kerja nggak cuma di sini, saya juga kerja dengan produksi Hollywood ya di luar. Visual Effects Supervisor tugas paling berat itu adalah berpikir teknologi apa yang dia ingin deploy, yang dia ingin pakai. Di situ dia harus fight, dia harus determine enough untuk bicara sama produser bahwa nggak bisa pak, atau bisa pak. Ya. Ini sutradara maunya gini nih, kita butuh ini. Dan di situ juga dia harus bijaksana, bukan berarti oke, mau bikin gedungnya bagus gitu ya, buat matte painting butuh datanya 12K, 8K ke atas biasanya orang kalau bikin matte painting, kalau buat layar lebar. Lantas untuk ngerendernya satu frame matte painting di awal ya, 3D matte painting itu kita butuh waktu sampai 5 hari misalnya. Sementara kita butuh 30-40 sequences untuk itu. Nah di situ tugasnya dia mikir, ini mau gue lempar ke CPU apa gue mau lempar ke GPU? Oke, nggak dapet. Oke, di pasaran ada software kayak gimana? Nggak ada. Terakhir ya, kalau bahasa skeptis saya, pakai otak lo bikin skrip. Itu yang terjadi di kantor saya. Nah, itu yang kalau saya perhatikan industri kita, industri yang sedang euforia, yang lagi baru mau maju ya, 2020 film sebelum 2002 itu 0 film Indonesia, after 2002 lebih dari 500 film Indonesia sekarang udah dibuat. Semua orang kerja dan Indonesia juga hebat sekali ya. Singapura perlu, kalau saya nggak salah 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk transition dari 35 mm ke DCP. Indonesia cuma butuh waktu 3 bulan. Hebat kan Indonesia ya, 3 bulan tahu-tahu DCP aja 35-nya hilang semua. Saya ingat waktu itu Dana baru beli Sinovatornya nggak kepake karena pindah jadi DCP ya. Nah, kita tuh seperti itu. Jadi akhirnya di sini yang semua teman-teman, kalau boleh saya saran ya, kalau saya sih udah ketuaan kali, mikir aneh-aneh juga udah susah kalau sekarang. Saya kebayangnya gini, coba berhati-hati dengan title. Jangan kita terlalu berani kita bilang, oh gua effects supervisornya, gua effects produsernya. Tapi kerangka kerjanya sendiri nggak dipikirin. Jadi yang tadi dibilang sama Chandra, gimana nih mensiasati rendering? Apa udah ketahuan dari awal? Ketahuan banget. Kayak misalnya buayanya Anggi gitu ya. Kalau saya ngelihat once in a while saya lihat sepintas saja untuk satu sequence yang raksasa tadi ya. Kalau di kepala saya itu 8 bulan untuk bikin satu scene itu. Kalau kita mau adapt pakai CPU technology, jadi kita ngerender di CPU. Tapi kalau kita mau pakai yang teknologi yang lebih baru, kita mau pakai graphic processing unit, jadi kita pakai clustering system, oke, fine, kita bisa kerjain itu dalam waktu 2 bulan. Volumic lightingnya sudah ada, renderingnya 5 passes lewat di sana ya, mulai dari airnya, kemudian ada ada volumic lightingnya, semua udah ada di sana. It's sort of like 2 months kita bisa kerjain, excluding modeling. Tapi sekarang siapa yang mau beli teknologi itu? Produsernya mau, produser postnya belum tentu karena itu investment baru. Jadi kalau kita bicara GPU rendering, kita bicara almost real time, 1 frame per second. Itu bisa kita dapat. Kita ngomong 1 frame per second untuk 4K resolution. Total vertices polygonnya itu bisa sampai, kalau saya nggak salah yang terakhir saya coba itu sekitar
450 ribuan itu masih bisa 1 frame per second. Tapi kan ini adalah teknologi yang harus dideploy untuk menghadapi challenge-nya Anggi. Nah itu yang harus dirancang, itu yang harus dijadikan desain. Tugasnya siapa? Effect Supervisor. Jadi Effect Supervisor bukan orang yang tahu software, tapi orang yang tahu bagaimana software itu bekerja. Itu yang paling penting. Effect Supervisor, makanya cuma di Indonesia Effect Supervisor datangnya dari orang POS. Kalau di negara lain, mostly Effect Supervisor pasti tadinya DOP. Kita bisa lihat George Lucas itu tadinya DP. Ya, terus kemudian ada lagi nama-nama yang lainnya, itu mostly mereka DP. Jadi mereka tahu betul bagaimana kamera bekerja, bagaimana image itu dibuat, exposure itu apa, seperti apa, dan bagaimana. Nah kita ini agak unik di sini karena Effect Supervisor datangnya dari rumah POS. Nah, di situ yang kita harus betul-betul sadarin dulu bahwa mungkin di sini tadi saya lihat di depan ada tulisan Inavet sama ada sinematografer Indonesia tuh. Nah itu yang mesti ketemu bareng, banyak ngobrol.